itu satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8 dari bawah. 325. Ayatnya ayat 41 baris ke-8 dari bawah. Sudah ketemu? Para hadis Turkiya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad istuhzi'a birusulin min qablik fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Qul man yakla'ukum bil-laili wan-nahar minar rahman bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun. Annahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim wala hum minna yushabun. Bal matta'na haula'i wa aba'ahum hatta tola alaihimul umur afala yarawna anna natil arda nanqusuha min atrafiha apa humul ghalibun. Shadaqallahul azim. Walaqadis tuhzi'a. Ini ada satu huruf taukid lam. Kemudian qad juga kalau dikaitkan dengan fi'il madhi itu juga posisinya sebagai taukid. Jadi walaqad
sungguh-sungguh telah terjadi. Nah gitu. Apa yang sungguh-sungguh telah terjadi itu? Ustuhzi'a, diperolok-olokkan, dipermainkan, dibully kalau sekarang. Birusulim min qablika, rasul-rasul sebelum engkau Muhammad. Kaknya itu kepada Nabi Muhammad. Walaqad istuhzi'a birusulim min qablika, sungguh-sungguh telah terjadi rasul-rasul sebelummu itu dipermainkan, diperolok-olokkan. Mustahzi'uda istihza'at ya. Fahaqa billadzina sakhiru minhu, maka pasti akan terjadi, pasti akan hak. Jadi akan terjadi begitu. Apa itu perolok-olokan? Billadzina sakhiru minhu, kepada orang-orang yang menghina daripada mereka itu. Maka bihi yastajiun, apa yang keadaan mereka dulu dengan hal itu, yastajiun, mereka memperolok-olokkan. Qul, katakan oleh Muhammad, mayyaklaukum akla'a, mayyaklaukum, siapa yang akan melindungi kamu, billaili wan nahari, baik malam maupun siang, minar rahman, dari yang maha pengasih. Balhum an zikri rabbihim mu'ridun, tetapi mereka enggan untuk mengingat Tuhan-Tuhan mereka. Balhum, bahkan mereka an-zikri, terhadap mengingat Rabbihim, Tuhan mereka, mu'ridun, menolak atau enggan. Am lahum alihatun, apakah mereka punya Tuhan, tamna'uhum min dunina, yang bisa mencegah mereka min dunina, dari siksaan kami. La yastati'una nasra anfusuhum, padahal si orang yang dianggap oleh mereka bisa menahan siksaan Allah itu, la yastati'una nasra anfusihim, mereka pun tidak bisa menolong dirinya sendiri. Walahum minna yushabun, dan tidak pada mereka dari kami itu yushabun. Yushabun itu dari ashabat, sahabat, jadi melindungi, dan tidak ada dari kami perlindungan terhadap mereka. Bal mata'na haula'i wa aba'ahum, dan mata'na, kami memberikan mata'un, kenikmatan, memberikan kesenangan. Ad-dunya mata'un qalil, dunia itu kesenangan yang sedikit. Bal mata'na haula'i wa aba'ahum, bahkan kami sebetulnya sih, kata Allah, telah memberikan kenikmatan kepada mereka, wa aba'ahum, dan orang-orang tua dan kakek nenek buyut mereka sendiri. Istilah abun artinya bapak, tapi kalau jamak wa aba'ahum tidak sekedar bapak, diterjemahkannya ke orang-orang tua sebelum mereka. Jadi bapak, kakek, buyut, sanggawareng, dan seterusnya. Walau minna hatta tola alaihumul umur. Nah, istilah alaihumul umur, letter luck-nya sehingga panjang pada mereka umurnya, itu letter luck. Tetapi siapa Muhammad Asad menggunakan alaihumul umur itu generasi-generasi sebelumnya. Jadi memang panjang. Afala yarawna anna na'til ardo nankusuha min atsrofiha, apakah mereka tidak melihat anna sesungguhnya kami mendatangkan ardo bumi nankusuha min atsrofiha, jadi berkurang ujung-ujungnya. Yang dimaksud berkurang ujung-ujungnya nanti itu adalah bukan bumi jadi gelitikan, akan tetapi Islam jadi menyebar luas, sehingga mereka itu jadi kurang daerahnya. Itu yang dimaksud nankusuha min atsrofiha. Apa humul ghalibun, apakah mereka bisa menang gitu? Kalau begitu, apakah mereka yang menang? Oh enggak,
dengan gambaran anna na'til ardo nankusuha min atrofiha, itu berarti bahwa mereka akan kalah pada saatnya tertentu. Itu kira-kira terjemahan secara umum. Walaqadis tuzia birusulim min qablika. Unik, ini ada mekanisme sosial yang berbalik. Jadi kalau pada bulan-bulan anu atau tahun-tahun, katakanlah tahun 1, orang itu orang-orang kafir Quraisy ini ya, gambarannya orang kafir Quraisy. Tetapi Abdullah Yusuf Ali menggambarkannya bukan Quraisy saja, kepada Nabi Musa juga kepada Nabi Ibrahim. Kalau Abdullah Yusuf Ali. Tapi kalau letterlek kalimat sebetulnya ini dimaksudkan kepada orang-orang Quraisy. Walau qadis tuzi'a birusulim min qablikum. Sesungguhnya rasul-rasul dulu yang belum Nabi Muhammad itu telah dibuli, diejek, diperolok-olokan oleh orang-orang kafir. Fahaqqa bil ladzina sahiru minhum. Maka orang-orang yang mengejek dari mereka itu berhak untuk apa? Maka nubihi yastazi'un. Perolok-olokan yang pernah mereka lakukan. Jadi ada keterbalikan. Kalau tahun 1 mereka memperolok-olokan Nabi, nanti tahun ke-8 Nabi yang memperolok-olokan mereka, bukan nabinya dalam arti Nabi memperolok-olokan. Apa yang diperolok-olokan oleh mereka kembali jadi berolok-olok pada mereka sendiri. Kalau Abdullah Yusuf Ali mencontohkannya itu kasus Quraisy. Musyrikin Quraisy itu pada waktu Nabi Muhammad SAW di Mekah diperolok-olokkan. Dituduhnya 3 hal itu kan, tukang sihir, tukang syair, dan orang gila. Itu tuduhan orang-orang musyrikin Quraisy kepada Rasulullah SAW. Dianggapnya bahwa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an itu sebagai sihir. Dianggapnya wahyu dari Allah itu sebagai syair. Jadi dianggapnya Muhammad itu gila dengan membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka punya anggapan bahwa pasti Muhammad itu kalah sebab sedikit. Tetapi yang terjadi tahun ke-8 Hijrah malah Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Futuh Mekah. Ila jaa apa itu? Yang itu surat sesudah Al-Kafirun. Ila jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bismillah dan seterusnya. Dan bahasanya di sini ila jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka itu masuk kepada agama Allah berbondong-bondong, bergelombang-gelombang, berkelompok-kelompok. Yang dulu mereka menghina Rasulullah, bahwa tidak mungkin ada orang yang bisa mengikuti Rasul. Tapi sebaliknya sekarang tahun ke-8 Hijrah terbalik. Justru orang yang Nabi yang diperolok-olokan mereka bahwa tidak akan ada orang yang masuk, malah sampai disebutkan perolok-olokan mereka inna syani'aka wal abtar, itu bahasanya surat sesudah sebelum Al-Kafirun, inna atainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Antal abtar, engkau akan putus Muhammad dari perjuangan-perjuangan itu. Walaupun pada saat itu yang dituduhkannya simbolnya anak laki-laki. Jadi di masyarakat Quraisy saat itu anak laki-lakilah yang akan melanjutkan perjuangan. Nabi Muhammad punya anak laki-laki. Waktu itu namanya Qasim. Ada 2 tuh, ada 3 nama anak laki-laki. Ada Qasim, ada Ibrahim, ada Abdullah. Abdullah atau Muhammad itu yang satu lagi itu. Itu di Mekah lahirnya. Itu meninggal dunia dua-duanya. Maka kemudian dituduhkan antal abtar, kamu akan putus. Tidak akan. Nah kemudian dijawab inna sya'ni'aka wal abtar, sesungguhnya kebencian engkau yang akan putus.
Itu satu gambaran bahwa bagaimana dibalik yang tadinya Muhammad dianggap tidak akan berlanjut perjuangannya, justru perjuangan musyrikin Quraisy yang berhenti, tidak bisa berlanjut. Itu kalau menurut Abdullah Yusuf Ali gambaran pahaqo bil ladina sahibu minhum maka nubihi yastajib. Kul, katakan kepada musyrikin Quraisy itu, mayaklaukum bil laili wan nahar. Siapa yang akan membela, menolong kalian malam atau siang. Unik di sini bahasanya minar rahman. Jadi aneh nih. Bahasa ini menurut siapa itu? Muhammad Asad aneh. Mayakluukum billaili wan nahari minar rahman. Istilah mina itu bukan sekedar dari. Biasanya kalau dalam dialek Al-Qur'an itu mengandung di dalamnya siksaan. Jadi bahasa ini diterjemahkannya qul mayaqra'ukum billaili wan nahari minnal adabir rahman. Siapa yang akan menolong atau melindungi kamu baik malam maupun siang dari azab Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi ini satu gambaran kalimat ini kalimat yang nyindir gitu tak. Di satu sisi Allah itu dianggap disebutnya Ar-Rahman, Maha Kasih, Maha Sayang. Tapi pakai azab. Mengapa kok Allah yang Maha Rahman mengazab? Sebab apa? Di sini disebutkan balhum an dzikri rabbihim muqridun. Orang Tuhan yang Maha Pengasih saja akan mengazab orang yang mereka itu tidak mau zikir, tidak mau ingat, enggan, menolak, aba itu jadi sombong gitu untuk zikri rabbih, mengingat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak mau, enggan, aba wastakbaro, takabur untuk merasa kecil hatinya, merasa terhina kalau mengingat Allah, maka Allah yang Maha Pengasih itu justru akan menyiksa mereka. Itu bahasa mayaklaukum billaili wan nahari minar rahman balhum an dzikri rabbihim mu'ridun. Lantaran mereka itu enggan, aba wastakbara, takabur untuk mengingat kepada Allah, maka Allah yang Maha Pengasih pun mengancam akan mengadab terhadap orang-orang yang demikian. Mengapa mereka berani sampai tidak mau mengingat Tuhan padahal Allah Maha Pengasih? Amlahum alihatun tamna'uhum min dunina. Apakah lantaran mereka itu punya Tuhan selain kami dan Tuhan itu akan mencegah mereka dari mengingat kami? Kalau terjadi begitu ya salah. Mengapa? La yastati'una nasra anfusihim. Si Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka itu la yastati'una nasra anfusihim, tidak bisa menolong dirinya sendiri. Walahu minna yushabun, dan mereka pun tidak mendapatkan persahabatan dari kami. Yushabun itu dari sahabat itu, tapi biasa diterjemahkan bukan persahabatan, perlindungan juga. Walahu minna yushabun, dan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan dari minna, dari Allah Subhanahu wa taala. Bal mata'na haula'i wa aba'ahum. Sebaliknya, wuri-wuri atau ahli-ahli mereka mau mengingat Allah, mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang tuanya hatta tola alaihimul umur, sehingga panjang umurnya atau dari sejak dulu. Namun demikian tetap mereka tidak mau. Di sini bahasanya itu tidak mau, balhum an dzikri rabbihim mu'ridun. Dalam mu'ridun, mereka itu tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apala yarawna anna natil ardonan kuzumin azrabiha. Apakah mereka tidak melihat bahwa Islam semakin lama akan semakin menyebar? Itu gambaran dari anna natil ardo nangkusuha min asrofiha.
sesungguhnya kami mendatangi bumi ini semakin lama semakin berkurang ujung-ujungnya. Dan yang dimaksud berkurang ujung-ujungnya itu ialah keluasan, kelebaran, kehebatan daerah mereka yang tadinya mereka kuasai semakin lama semakin berkurang. Itulah gambaran yang terbukti sampai sekarang ya. Umat Nabi yang datang sendiri, sahabat yang sedikit, tapi sekarang jumlah umat Islam itu katanya sudah hampir 2 miliar. Sedangkan penduduk bumi itu semuanya 6 miliar. Itu jadi bagaimana yang tadinya orang-orang kafir itu 6 miliar, katakanlah 6 miliar semuanya, sekarang justru 6 miliar itu dikurangi. Jadi itulah gambaran naktil ardo nan kusuha min atsrofiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu ujung-ujungnya berkurang bagi mereka. Lantaran semakin lama Islam semakin menyebar luas. Dan di Indonesia alhamdulillah ini sekarang ternyata banyak, saya lihat di video-video itu, kalau tidak ratusan ribuan tiap hari ada orang-orang yang mu'alaf masuk ke jalan ajaran Islam lantaran sadar bahwa agama yang mereka anut selama ini ternyata salah dan banyak kekeliruan. Apa humul ghalibun? Gitu. Apa mereka menang? Itu enggak lah. Dengan demikian mereka semakin lama semakin salah terkalahkan. Itu lantaran Al-Quran yang mendidik, membimbing kita untuk selalu berdakwah. Jangan lupa dakwah yang paling baik itu dakwah dalam bentuk kelakuan. Gitu. Dakwah yang paling baik itu adalah dakwah dalam bentuk kelakuan. Ada kaidah di dalam agama, dalam teori dakwah itu yang menyatakan bahwa apa itu omongan atau hal yang terkait dengan kelakuan absohu itu lebih sehat, lebih baik daripada perkataan. Jadi dengan kita umat Islam maunya jujur, mau baik, mau konsisten dengan undang-undang, dengan aturan-aturan, insya Allah itu sebetulnya jadi dakwah kita. Untuk apa? Untuk mengalahkan kelakuan, sifat, karakter, ciri-ciri manusia yang munafik. Jadi biasakanlah untuk jujur, untuk apa yang dibimbingkan oleh Al-Quran, baik, benar, itu sidik, amanah, tabligh, patonah. Insya Allah mereka yang melawan terhadap kegiatan-kegiatan dakwah-dakwah keislaman semakin lama akan semakin surut dan Islam semakin lama akan semakin terjaga. Itulah kira-kira beberapa hal yang terkait dengan ayat-ayat yang kita baca tadi pada rakaat kedua sholat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.